Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat Karibu semua. Semoga teman-teman saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, masih bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang hukum tarik menarik atau yang lebih sering kita sebut dengan Law of Attraction. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita akan mendefinisikan dulu apa sih sebenarnya loa itu, teman-teman. Nah, loa adalah hukum universal yang dimana di dalamnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita yakini itu akan menjadi sebuah kenyataan. Lalu, prinsip kerja loa, cara kerja loa itu sendiri, kita akan menarik segala sesuatu yang kita yakini, bukan segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi, teman-teman, segala sesuatu yang kita yakini, entah itu baik atau buruk, maka kita akan memanifestasikan segala sesuatu itu menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi dengan bagaimana cara kerja otak kita, ya, dengan prinsip dari hukum tarik-menarik. Jadi, otak kita memiliki 3 pikiran, teman-teman. Yang pertama adalah pikiran sadar. Pikiran sadar ini yang kita sebut dengan conscious mind. Nah, lanjut, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini merupakan bank data yang isinya merupakan perasaan, nilai-nilai kehidupan teman-teman, rasa cinta kasih, rasa kecewa, skill, dan lain-lain yang berada di kehidupan teman-teman. Itu semua dimasukkan ke dalam sebuah data yang dinamakan dengan pikiran bawah sadar atau subconscious mind di diri kita. Yang ketiga, teman-teman, mungkin saya tidak akan banyak membahas tentang pikiran kita yang ketiga ini karena ini menyangkut dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Yang ketiga, kita memiliki yang namanya dengan super conscious mind. Artinya super conscious mind ini akan bekerja, akan memberikan sinyal-sinyal kepada kita di saat kita sangat membutuhkan dan kita harus tanggap terhadap apa yang diberikan oleh super conscious mind. Nah, teman-teman, di dalam hukum tarik-menarik atau Law of Attraction ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip loa adalah loa tidak bisa membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi, ketika teman-teman meyakini sesuatu hal, entah itu baik atau buruk, maka secara langsung teman-teman menarik sesuatu itu masuk ke dalam kehidupan teman-teman. Jadi berhati-hati ya, teman-teman, ketika teman-teman secara tidak sengaja mengafirmasi sebuah keburukan masuk ke dalam kehidupan teman-teman. Oke, dilanjut. Yang kedua, teman-teman, loa merupakan hukum tarik-menarik yang menyatakan kita adalah sebuah magnet. Jadi, prinsip dasar sebuah magnet adalah kita akan menarik segala sesuatu melalui pikiran dan perasaan kita. Yang ketiga, teman-teman, prinsip loa yang ketiga adalah memikirkannya saja sama saja dengan kita menarik segala sesuatu itu ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita memikirkan sesuatu hal yang positif saja. Jangan memikirkan ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran, karena secara otomatis kita akan menarik segala sesuatu ketakutan dan kekhawatiran itu menjadi sebuah realita di dalam kehidupan kita. Nah, prinsip loa yang keempat, teman-teman, itu adalah buffer time. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semua, karena seringkali kita menarik segala sesuatu hal yang buruk masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman tidak usah khawatir ketika itu terjadi. Kita bisa memperbaikinya dengan cara kita memberikan afirmasi yang positif untuk meng-cancel afirmasi kita yang negatif tadi. Jadi, ketika teman-teman secara sengaja atau tidak sengaja menarik sesuatu hal negatif masuk ke dalam kehidupan teman-teman, kita bisa memperbaikinya dengan cara afirmasi ulang atau kita memberikan penekanan hal-hal yang positif terhadap diri kita. Baik, prinsip loa yang kelima.
perasaan kita akan mengalahkan pikiran kita. Jadi, teman-teman, perasaan kita akan selalu lebih dominan dibandingkan dengan pikiran kita. Selanjutnya, prinsip Loa yang keenam adalah ketika kita menolak sesuatu, maka sama saja dengan kita memberikan penekanan perhatian khusus terhadap sesuatu hal tersebut. Jadi saya akan memberikan satu buah contoh kepada teman-teman semua. Seringkali kita memiliki rasa kekhawatiran yang tinggi. Contoh, ketika rumah si A ditinggal pergi keluar kota, dan dia selalu merasakan bahwa jangan-jangan rumah saya kemalingan ya. Dan itu selalu difikirkan dan melibatkan perasaannya sehingga mengakibatkan antara pikiran dan perasaannya itu selaras. Nah, ketika pikiran dan perasaan si A ini tadi menjadi selaras, maka apa yang terjadi, teman-teman? Rumah si A ini akan terjadi kemalingan, karena secara langsung si A ini menarik segala sesuatu yang berada di pikiran dan perasaannya bahwa rumahnya kemalingan. Karena pikiran bawah sadar itu tidak mengenali kata tidak dan kata jangan. Jadi teman-teman, kita berhati-hati dalam melakukan afirmasi ya. Tentunya kita langsung berafirmasi saja terhadap tujuan atau goal-goal kita yang ingin kita capai. Selanjutnya, prinsip Loa yang ketujuh adalah memikirkan dan menambahkan emosi ke dalamnya, maka akan mempercepat sebuah manifestasi. Jadi ketika teman-teman memiliki keinginan dan memiliki sebuah pengharapan, maka selaraskan dulu antara pikiran dan perasaan. Belum tentu pikiran itu langsung menjadi sebuah realita. Karena apa, teman-teman? Pikiran itu harus didasari dengan sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu akan terbentuk ketika pikiran dan perasaan itu selaras dan sinkron. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin segala sesuatunya lekas terwujud, maka teman-teman harus menyelaraskan pikiran dan perasaan. Artinya pikiran yang disertai dengan perasaan yang sama. Kemudian, prinsip Loa yang ke-8. Di awal tadi saya sempat sampaikan bahwa ada pikiran super conscious mind. Nah, bagaimana cara kerja dari super conscious mind ini? Jadi super conscious mind ini merupakan sebuah pikiran di mana itu akan muncul ketika waktu-waktu tertentu yang fungsinya akan menyelamatkan dari diri kita. Nah, munculnya seperti apa, teman-teman? Super conscious mind ini biasanya akan muncul melalui intuisi kita. Jadi, ketika teman-teman merasakan sesuatu terhadap kode-kode yang diberikan oleh pikiran kita, maka teman-teman harus mencermati dan menilai sebuah kode-kode tersebut, sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan terselamatkan dan selalu lancar. Baik, untuk prinsip Loa yang ke-9 adalah kita akan menarik pikiran atau perasaan yang lebih dominan. Suatu waktu teman-teman mungkin bisa memikirkan 3 hal sekaligus. Yang 2 memikirkan hal yang positif dan yang 1 memikirkan hal yang negatif. Akan tetapi di antara 3 ini mana yang lebih dominan? Dan ketika 3-tiganya ini ada salah satu yang lebih dominan, meskipun keinginan positif itu ada 2, tapi yang dominan adalah keinginan-keinginan negatif, maka yang akan termanifestasi ke dalam kehidupan teman-teman adalah pikiran yang negatif. Karena apa? Loa akan bekerja, gitu, akan mewujudkan hukum tarik-menariknya itu didasarkan atas dominan terhadap salah satu pikiran dan perasaan. Jadi hati-hati teman-teman, kita fokuskan saja, kita dominankan saja pikiran kita terhadap sesuatu hal yang positif. Nah teman-teman, di prinsip Loa yang ke-10 ini juga satu lagi kabar gembira bagi kita semua, bahwa Loa, hukum tarik-menarik itu bisa di-co-create. Artinya kita bisa bersama-sama, baik dengan teman, sahabat, keluarga, mewujudkan manifestasi kita secara bersama-sama. Yang penting dalam hal ini antara kita, keluarga, teman, sahabat,
memiliki frekuensi yang sama, cita-cita yang sama, dan perasaan yang sama, sehingga kita bisa menciptakan satu kekuatan yang dahsyat, yang sangat besar sekali, sehingga mempercepat manifestasi kita. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu prinsip Loa yang ke-11. Prinsip Loa yang ke-11 ini adalah Loa akan selalu bekerja meskipun tanpa disadari dan tanpa kita ketahui. Jadi meskipun kita tidak mengetahui ilmu tentang Loa ini teman-teman, Loa akan selalu bekerja setiap waktu dan setiap saat. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang kita bahas mengenai hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.